ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf sudah agak lama tidak siaran langsung. Jam saat ini menunjukkan jam 1:06, 7 menit. Mohon maaf kalau ada perbedaan sedikit dengan Indonesia. Di sini sedang malam ganjil, malam keberapa sekarang? Pokoknya malam ganjil lah. Dan di masjid sekarang sedang sholat qiyamul lail ya. Jadi ada 2 kali, 10 rakaat tadi pertama dan selanjutnya sekarang sisanya. Dan semangat di Madinah ini luar biasa, apalagi kalau lihat kemarin di Mekah itu Masya Allah, penuh sekali masjid itu, sangat penuh dalam segala situasi. Kalau di Mekah panas dan di Madinah ini agak dingin. Kelihatannya ini cahayanya kurang pas atau gimana nih? Atau udah bagus begini? Cukup insya Allah. Cukup ya? Cukup Nah, coba perbaiki ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada hal yang sangat penting. Kenapa kita disunahkan itikaf? Jadi, sebagian ulama mengatakan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lebih akrab dengan Allah dengan itikaf ini. Karena kita biasanya sangat senang berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, rasa senang kita kepada yang kita cintai itu membuat kita senang untuk berdua-duaan. Nah, inilah 10 hari terakhir itu Allah memberikan kesempatan sangat besar untuk kita bisa merasakan berdua-duaan dengan Allah. Karena manusia yang selama ini kita senang berkholwat dengan manusia, pasti akan berpisah. Kita akan berpisah dengan keluarga yang kita cintai, yang kita senang berkumpul dengan mereka. Dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak, dengan kawan-kawan kita yang selama ini kita merasa senang. Nah, ternyata yang kita senangi itu akan berpisah dengan kita. Dan yang akan jadi teman kita di alam barzah nanti, yang sampai kita akan menunggu di sana sampai kiamat, justru kesenangan kita berkholwat dengan Allah lah yang paling akan menyelamatkan kita. Dari 365 hari, hanya 10 hari saja ya kita disunahkan maaf, untuk merasakan nikmatnya lepas dari duniawi yang selama ini menyibukkan kita. Apa saja sih yang kita lakukan selama itikaf ini? Ya, kita mencoba lebih fokus kepada Allah. Itu intinya. Lebih fokus kepada Allah dengan berbagai amalan, apakah itu sholat, dengan Quran, dengan zikir, munajat, atau belajar, atau tafakur, yang membuat kita punya kesempatan besar untuk merasakan nikmatnya ya,
berkhalwat dengan Allah yang menciptakan kita, yang memiliki diri kita, yang menggenggam diri kita, menggenggam, kita ada dalam genggaman Allah setiap saat ya, yang sepenuhnya menguasai takdir kita. Jadi ini luar biasa pentingnya ya, yang apapun yang kita inginkan dialah Allah yang memilikinya, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Apapun yang kita takutkan dan kita cemaskan juga sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha memperbaiki keyakinan kita dengan banyak tafakur, banyak ibadah, dan fokus kepada Allah. Ini penting sekali, karena selama ini kepada Allah itu hanya sisa, sangat sisa. Ya, kita baca Quran, sisa medsos, kita sholat juga sisa kesibukan kita. Nyaris zikir-zikir kita tuh hanya sisa. Nah ini kita mencoba, kalau hari-hari biasa mungkin kita berusaha pada sholat yang sedikit saja waktunya dan tahajud. Nah maka sekarang di bulan Ramadan ini kita mencoba nih, hanya 10 hari, yang ganjilnya berarti hanya 5 hari, ya 5 malam saja. Dan bisakah kita melakukan ini? Nah ternyata semua ini akan kembali kepada tekad. Karena kalau tekadnya lemah, maka akan lemah pula kemampuan kita. Allah tahu tekad kita, apakah kita ingin sekali menjadi sangat dekat dengan Allah, dengan berusaha itikaf, walaupun kondisi kita berbeda-beda satu sama lain ya, tidak sama. Ada yang amanahnya berbeda-beda, ada yang kesehatannya berbeda-beda, ada yang tingkat ya kesibukannya juga beda-beda, ada yang tidak bisa ditinggalkan memang, sehingga untuk 10 hari itikaf hampir tidak memungkinkan. Tetapi Allah tahu nih, di antara kita yang berusaha untuk tetap itikaf di balik kesibukan kita. Jadi poin pertamanya adalah dari kesungguhan kita ingin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya. Silakan kita tanya kepada diri kita masing-masing, keinginan kita untuk menjadi spesial di sisi Allah sejauh mana. Kemudian karena setan sedang dibelenggu, demikian sabda Rasul, maka kita bertarungnya sekarang dengan nafsu kita saja. Yang membuat kualitas itikaf kita kurang bagus tergantung nafsu kita, bisa kita kalahkan atau tidak. Para penghalangnya adalah media sosial kita nih. Berita-berita itu akan mengganggu itikaf kita kalau tidak hati-hati. Keinginan kita untuk nafsu tidak menyukai ya, kita menjadi fokus kepada Allah. Ada saja yang kita anggap penting sehingga lalai dari itikaf kita, berpaling. Padahal berita-berita yang ada tidak penting-penting amat, tapi sangat mencuri waktu kita, mencuri fokus kita dari Allah menjadi hal-hal lain. Waktu yang sangat tidak ternilai ini jadi diisi oleh hal-hal yang melihat HP. HP boleh dilihat tentu saja, kalau itu ilmu yang manfaat, hafalan atau apalah yang membuat kita dekat dengan Allah juga banyak tayangan yang baik. Tetapi nafsu sering tergelincir melihat hal-hal yang tidak baik. Itu tantangan besarnya dalam itikaf sekarang adalah kholwat kepada Allah, bisa tergoda
oleh khalwat dengan handphone, dengan berita, dengan tayangan yang justru bisa nambah dosa, merusak Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang merusak lagi itikaf kita adalah urusan duniawi kita yang sebetulnya eh, ada yang bisa kita kita avoid, kita ya kan skalanya ada yang sangat penting sekali, ada yang agak penting, ada yang kurang penting. Nah, duniawi yang kira-kira sangat penting saja yang kita selesaikan singkat, tapi yang kira-kira kurang-kurang penting sudahlah. Hanya tinggal beberapa malam lagi nih, beberapa jam lagi kalau dihitung ya. Urusan dunia kita ini janganlah masuk ke dalam itikaf kita sehingga merusak kualitas itikaf. Coba kita periksa nih, apakah semuanya harus kita pikirkan dan selesaikan di waktu yang sangat berharga ini? Nah, kedisiplinan kita, ya sudah ini tidak terlalu penting dibanding pentingnya selamat, karena saya belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Bisa jadi ini adalah 10 hari terakhir dalam hidup saya. Yang ketiga adalah hobi. Nah, hobi-hobi ini nih, hobi biasanya masuk ke dalam pikiran, masuk ke hati, sehingga waktu produktif kita dalam itikaf ini bisa juga tercuri oleh hobi-hobi kita ini. Entahlah hobi apa. Jadi jangan sampai hobi ini merusak nilai-nilai atau merusak kesempatan emas di dalam fokus kita kepada Allah. Rekan-rekan sekalian, Allah tahu kesungguhan kita. Ya, ingat Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya, dan Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini hal yang sangat-sangat penting, bahwa kita bisa meningkatkan amal kita itu tergantung kesungguhan kita. Jadi kita beramal itu berbanding lurus dengan tingkat kesungguhan kita, pertolongan Allahnya. Makin kita semangat, dan Allah tahu tekad kita, Allah yang menguatkan. Apakah pikiran kita, ilmu kita, kemampuan fisik kita, kegigihan kita, maka bersemangatlah untuk melakukan yang terbaik di 10 hari terakhir yang hanya tinggal beberapa malam lagi ini. Ya sebaiknya memang kita ya beginilah. Sebaiknya memang kita tidak usah, sebaiknya ya, jangan hanya mencari, bukan tidak usah, jangan hanya malam ganjil saja, walaupun itu sangat-sangat penting, tetapi malam genap juga kita maksimalkan seandainya kita mampu. Karena Allah menilai kita setiap saat, dan boleh jadi kita mendapat Lailatul Qadar karena kegigihan kita menghidupkan setiap waktu di bulan yang penuh berkah ini. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, mengaruniakan kepada kita nikmatnya berkholwat dengan Allah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai yang maha dekat, jadikan kami menjadi hamba yang selalu merasakan kedekatan denganmu, ya Allah. Wahai yang maha menatap, menyaksikan, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang selalu merasa disaksikan oleh-Mu setiap saat. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi hamba yang selalu merasa didengar oleh-Mu, sehingga tiada satupun saat hati ini berpaling dari-Mu.
Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang mengubah hidup kami menjadi semakin bersungguh-sungguh kepadamu, semakin yakin padamu, semakin ikhlas dalam mempersembahkan semua yang dapat kami lakukan untukmu, semakin bertekad dan bersungguh-sungguh agar waktu yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk mengabdi padamu, hanya di jalanmu ya Allah, hanya mencari ridhomu, hanya untuk merindukan perjumpaan denganmu. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, kepada keluarga, keturunannya, sahabat-sahabat, dan umatnya ya Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang sempurna dan Ramadan ini, dan perjumpakan kami dengan Ramadan yang akan datang. Duhai Allah, sekira saat ini saat mustajab, di Baitullah sedang saatnya Qiyamul Lail, maka hamba mohon padamu, jadikan siapapun yang munajat ini engkau kabulkan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Hadirin, bagi yang mau berdoa, Allah maha dekat. Mari silahkan doalah masing-masing. Taqabbal. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kabulkan. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa anta. Wahdaka la syarika lak. Ya mannan badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran, wa amalan mutaqabbalan. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Lepaskan dari lilitan hutang. Berikan pendamping terbaik, keluarga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna sigara. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Karim. Ya Allah, hanya Engkau yang menyaksikan, menguasai, menentukan segalanya. Lindungi saudara kami ya Allah. Kuatkan imannya. Berikan kemenangan atas kaum yang zalim. Hanya Engkau yang kuasa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Izin untuk bisa menyempurnakan malam ini ya. Sekali lagi terima kasih, ada Dr. Asep, kalau bisa melanjutkan, terima kasih dok, bantu nih. Ya, siap insya Allah. Ya, ada laporan dari itu sudah disampaikan kah kemarin? Sebagian insya Allah saya sampaikan. Boleh. Kalau menurut perlu foto-foto sama film-filmnya Oh iya, boleh kalau bisa. Nah ini suasananya di masjid, kelihatan nggak nih kan? Wah kurang ya, udah. Oh, Cukup pantulan. saja segitu ya. Maaf pantulan. Nuhun ya. Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip, izin lanjut.